Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai RISC dan CISC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Geoffrey Manurung, dan sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai bagian saya di presentasi ini, yaitu merupakan bagian RISC. RISC itu apa? Kalau RISC itu merupakan singkatan dari Reduced Instruction Set Computer. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, secara kasarnya berarti komputasi kumpulan instruksi yang disederhanakan. RISC ini merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Arsitektur ini digunakan pada komputer dengan kinerja tinggi, seperti pada komputer vektor. Selain digunakan dalam komputer vektor, desain ini juga diimplementasikan pada prosesor komputer lain, seperti pada mikroprosesor Intel 90, Itanium IA64, PowerPC, dan arsitektur Power dari IBM atau International Business Machine. RISC menyederhanakan rumusan perintah sehingga lebih efisien dalam penyusunan compiler, yang pada akhirnya dapat memaksimalkan kinerja program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi. Selanjutnya untuk karakteristik RISC. Arsitektur RISC memiliki beberapa karakteristik, diantaranya siklus mesin ditentukan oleh waktu yang digunakan untuk mengambil dua buah operan dari register, melakukan operasi ILO, dan menyimpan hasil operasinya ke dalam register. Dengan demikian, instruksi mesin RISC tidak dibolehkan lebih kompleks dan harus dapat mengeksekusi secepat mikrokonstruksi pada mesin-mesin CISC. Dengan menggunakan instruksi sederhana atau instruksi satu siklus, hanya dibutuhkan satu mikrokode atau bahkan tidak sama sekali. Instruksi mesin dapat dibuat secara hardwired. Instruksi seperti itu akan dieksekusi lebih cepat dibandingkan yang sejenis pada yang lain, karena tidak perlu mengakses penyimpanan kontrol mikroprogram saat eksekusi instruksi berlangsung. Dan untuk karakteristik berikutnya, operasi berbentuk dari register ke register yang hanya terdiri dari operasi load dan store yang mengakses memori. Fitur rancangan ini menyederhanakan set instruksi sehingga menyederhanakan pula unit kontrol. Keuntungan lainnya memungkinkan optimisasi pemakaian register sehingga operan yang sering diakses akan tetap ada di penyimpanan berkecepatan tinggi. Penekanan pada operasi register ke register merupakan hal yang unik bagi perancangan RISC. Selanjutnya untuk karakteristik berikutnya, ketiga, penggunaan mode pengalamatan sederhana. Hampir sama dengan instruksi menggunakan pengalaman register. Beberapa mode tambahan seperti pergeseran dan prelatif dapat dimasukkan. Selain itu, banyak mode kompleks dapat disintesis pada perangkat lunak dibanding yang sederhana. Selain dapat menyederhanakan sel instruksi dan unit kontrol. Dan untuk karakteristik terakhir, penggunaan format-format instruksi sederhana. Panjang instruksinya tetap dan disesuaikan dengan panjang Word. Fitur ini memiliki beberapa kelebihan, karena dengan menggunakan field yang tetap, pengkodaan opcode dan pengaksesan operan register dapat dilakukan secara bersama-sama. Untuk slide berikutnya, untuk ciri-ciri RISC ada beberapa ya. Yang pertama, instruksinya berukuran tunggal. Untuk yang kedua, umumnya dia berukuran sebesar 4 byte ya. Yang ketiga, jumlah pengalamatan data sedikit, biasanya kurang dari 5 buah. Yang keempat, tidak terdapat pengalamatan tak langsung yang mengharuskan melakukan sebuah akses memori agar memperoleh alamat operan lainnya dalam memori. Yang kelima, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika, seperti penambahan ke memori dan penambahan dari memori. Untuk yang keenam, tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi. Untuk yang ketujuh, tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi load atau store. Yang kedelapan, jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi. Yang kesembilan, jumlah bit bagi integer register specifier sama dengan 5 atau lebih. Artinya, sedikitnya 32 buah register integer dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit. Dan untuk karakteristik yang terakhir, jumlah bit floating point register specifier sama dengan 4 atau lebih. Artinya, sedikitnya ada 16 register floating point dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelebihan yang didapatkan dari RISC. Yang pertama, berkaitan dengan penyederhanaan compiler, di mana tugas membuat compiler untuk menghasilkan rangkaian instruksi mesin bagi semua pernyataan HLL. Instruksi mesin yang kompleks seringkali sulit digunakan karena compiler harus menemukan kasus-kasus yang sesuai dengan konsepnya. Pekerjaan mengoptimalkan kode yang dihasilkan untuk memilahkan ukuran kode, mengurangi hitungan eksekusi instruksi, dan meningkatkan pipelining jauh lebih mudah apabila menggunakan RISC dibandingkan dengan menggunakan CISC. Yang kelebihan kedua, arsitektur RISC yang mendasari PowerPC memiliki kecenderungan lebih menekankan pada referensi register
dibandingkan dengan referensi memori. Dan referensi register memerlukan bit yang lebih sedikit, sehingga memiliki akses eksekusi instruksi yang lebih cepat tentunya. Dan untuk yang kelebihan ketiga, kecenderungan operasi register ke register akan lebih menyederhanakan set instruksi dan menyederhanakan unit kontrol, serta pengoptimisasian register akan menyebabkan operan-operan yang sering diakses akan tetap berada di penyimpanan berkecepatan tinggi. Untuk kelebihan yang keempat, penggunaan mode pengalamatan dan format instruksi akan menjadi lebih sederhana. Dan untuk berikutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kekurangan dari RISC ya. Yang pertama, kekurangannya, program yang dihasilkan dalam bahasa simbolik akan lebih panjang. Jadi ini berarti instruksinya lebih panjang ya. Untuk yang kekurangan kedua, program berukuran lebih besar sehingga membutuhkan memori yang lebih banyak. Ini tentunya kurang menghemat sumber daya. Dan untuk kekurangan ketiga, program yang berukuran lebih besar akan menyebabkan menurunnya kinerja, yaitu instruksi yang lebih banyak artinya akan lebih banyak byte-byte instruksi yang harus diambil. Pada lingkungan paging akan menyebabkan kemungkinan terjadinya page fault yang lebih besar. Mungkin bagian saya sampai di situ dulu. Terima kasih telah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Gumar Putra. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi PPT mengenai RISC dan CISC. Dimulai dari Complex Instruction Set Computer. Complex Instruction Set atau Instruction Set Computing atau Complex Instruction Set Computer atau berarti kumpulan instruksi komputasi kompleks adalah sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Karakteristik CISC dapat dikatakan bertolak belakang dengan RISC. Karakteristiknya, syarat informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil. Penggunaan memori semakin berkurang. Penggunaan memori akan semakin berkurang karena CISC inilah biaya pembuatan komputer pada saat itu menjadi jauh lebih hemat. Dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Jumlah perintah sedikit tetapi rumit. Konsep CISC menjadikan mesin mudah untuk diprogram dalam bahasa rakitan. Ciri-cirinya ada banyak. Yang pertama, instruksi berukuran tunggal. Ukuran yang umum adalah 4 byte. Jumlah pengalaman data sedikit, biasanya kurang dari 5 buah. Tidak terdapat pengalaman tak langsung yang mengharuskan melakukan sebuah akses memori agar memperoleh alamat operan lainnya dalam memori. Tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika seperti penambahan ke memori dan penambahan dari memori. Tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi, tidak mendukung peralatan sembarang bagi data untuk operasi load atau store. Jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi. Jumlah bit bagi integer register specifier sama dengan 5 atau lebih, artinya sedikitnya 32 buah register integer dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit. Jumlah bit floating point register specifier sama dengan 4 atau lebih, artinya sedikitnya 16 register floating point dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit. Kelebihannya. Yang pertama, CISC dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Konsep CISC menjadikan mesin mudah untuk diprogram dalam bahasa rakitan. Yang ketiga, dengan instruksi yang kompleks, prosesor CISC merupakan pendekatan dominan karena menghemat memori dibandingkan RISC. Kekurangannya menyulitkan dalam penyusunan compiler bahasa pemrograman tingkat tinggi. Lalu lanjut pada slide 15, di sini bisa dilihat perbedaan RISC dan CISC. Terdapat beberapa perbedaan. Lalu di sini
lebih detail lagi perbedaannya, dimulai dari berapa dia di developnya mengenai CSC dan RISC. Lalu yang terakhir, ini juga ada gambar lagi menjelaskan pada superscalarnya. Sekian dari saya. Ya, saya akan lanjutkan menjelaskan mengenai instruction execution characteristic. Adanya high-level programming language memungkinkan programmer untuk membuat algoritma menjadi lebih singkat dan sederhana, lebih memperhatikan rincian dan mendukung penggunaan pemrograman berstruktur, atau disebut juga pemrograman berorientasi objek. Namun perkembangan tersebut menimbulkan permasalahan baru yang dikenal sebagai semantic gap, yaitu perbedaan antara operasi-operasi yang disediakan oleh HLL dengan operasi-operasi yang disediakan oleh arsitektur komputer. Permasalahan ini ditandai dengan tidak efisiennya eksekusi, program mesin yang berukuran besar, dan kompleksitas compiler. Para perancang menanggapi permasalahan ini dengan membuat suatu arsitektur dengan maksud untuk mengurangi celah dari permasalahan yang terjadi. Fitur utama termasuk dalamnya itu satu instruksi yang kompleks, puluhan modul pengalamatan atau addressing modes, dan mengimplementasikan berbagai statement HLL dalam perangkat keras atau hardware. Set instruksi yang kompleks tersebut dimaksudkan untuk satu, memudahkan pekerjaan compiler, dua, meningkatkan efisiensi eksekusi, karena operasi yang kompleks dapat diimplementasikan dalam microcode, tiga, memberikan dukungan bagi HLL yang lebih kompleks dan canggih. Beberapa aspek komputasi yang ditinjau dalam merancang mesin RISC yang pertama adalah operation perform, menentukan fungsi-fungsi apa saja yang harus dilakukan oleh prosesor dan interaksinya dengan memori. Yang kedua adalah operand use, jenis-jenis operand dan frekuensi pemakaiannya untuk penyimpanan dan mode pengalaman untuk mengaksesnya. Yang ketiga adalah execution sequencing. Execution sequencing menentukan kontrol dan penyusunan pipeline. Operation. Di sini ada tabel weighted relative dynamic of HLL operation PADD-T2A. Tabel ini menunjukkan hasil yang signifikan dari berbagai jenis statement dalam HLL. Ketika HLL dikompil pada arsitektur set instruksi modern tertentu, pada beberapa arsitektur mesin lainnya hasil yang didapat ini bisa saja berbeda. Lalu berikutnya ada operands. Di sini ada tabel dynamic percentage of operand. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Peterson terhadap frekuensi dinamik terjadinya kelas-kelas variabel dalam program Pascal dan C, menunjukkan bahwa mayoritas referensi menuju kepada variabel-variabel skalar. Lebih dari 80% skalar bersifat variabel lokal. Penelitian tersebut menyatakan bahwa jenis arsitektur berpengaruh pada kecepatan pengaksesan operand. Prosedur call, prosedur argumen dan variabel call skala di sini katanya yaitu prosedur call dan return merupakan aspek yang penting dalam program HLL. Pada tabel ini menunjukkan bahwa prosedur call merupakan operasi yang menghabiskan waktu paling banyak dalam program tersebut. Dengan demikian hal ini akan menguntungkan dalam mempertimbangkan bagaimana cara-cara melaksanakan operasi ini secara efisien. Aspek yang perlu diperhatikan yaitu jumlah parameter dan variabel yang berkaitan dengan prosedur dan kedalaman nesting. Dalam penelitian Tannenbaum didapatkan bahwa secara dinamik sebesar 98% prosedur yang dipanggil hanya memenuhi parameter kurang dari 6 argumen dan 92% dari prosedur tersebut menggunakan kurang dari 6 variabel lokal skalar. Implications. Terdapat beberapa faktor yang menentukan karakteristik arsitektur RISC. Yang pertama itu penggunaan register dalam jumlah yang besar, yang dimana hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan preferensial operand. Yang kedua yaitu perancangan instruksi pipeline. Karena tingginya proporsi instruksi percabangan besar dan prosedur call, instruksi pipeline yang bersifat langsung dan ringkas akan menjadi tidak efisien. Yang ketiga adalah terdapat instruksi yang disederhanakan, kurangi. Selanjutnya ada the use of a large register file. Ini perangkat penyimpanan yang paling cepat dibandingkan memori utama dan cache. Selanjutnya pendekatan sebuah software ini mengandalkan compiler, dan pendekatan sebuah hardware memperbanyak jumlah register.
Kemudian ada compiler based register optimization. Diasumsikan hanya terdapat register dengan jumlah yang kecil. Optimasi penggunaan register adalah tanggung jawab compiler. Nah, tujuan compiler ini menyimpan sebanyak mungkin perhitungan operan di dalam register untuk meminimalisasi terjadinya operasi load and store. Inti dari optimisasi ini adalah untuk menentukan data mana atau data seperti apa yang harus di-assign ke register. Cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara berlanjut dalam unit prosesor. Dan pipeline with regular instruction ini tiap siklus instruksinya ada instruction fetch dan execute. Pada operasi load and store itu sebenarnya sama tapi ditambah dengan memori. Kemudian ada RISC pipelining. Ini optimization of pipelining-nya ada 3, ada delay branch, delay load, dan loop unrolling. Delay branch ini sebenarnya untuk memutuskan dan memproses sesuatu yang tidak ada hubungan delay branch selagi menunggu proses delay branch. Dan kemudian delay load ini hanya dapat digunakan pada instruksi load. Dan loop unrolling ini untuk memutuskan ketergantungan terhadap instruksinya untuk menjadwalkan hal yang lebih baik agar berjalan lebih cepat. Selanjutnya yaitu MIPS R4000. MIPS R4000 ini dikembangkan oleh MIPS Computer System dan mengimplementasikan MIPS 3 Instruction Set atau ISA. MIPS R4000 ini merupakan mikroprosesor pertama kali yang berukuran 64 bit dan pertama kali menerapkan MIPS 3. MIPS R4000 ini memungkinkan adanya kapasitas alamat atau address yang lebih besar. MIPS R4000 memiliki arsitektur yang sangat sederhana yang bertujuan untuk merancang sebuah sistem dengan logika eksekusi instruksi sesederhana mungkin. Pada MIPS R4000 ini mendukung 32 dan 64 bit register dan menyediakan cache dengan kecepatan hingga 128 kilobytes. Selanjutnya, terdapat MIPS R-Series Instruction Set. MIPS memiliki panjang instruksi sebesar 32 bit. Panjang instruksi tersebut berguna untuk menyederhanakan instruksi fetch dan decode, juga menyederhanakan instruksi fetch dengan unit pengelola memori virtual. Format instruksi seperti yang ditunjukkan tabel merupakan bentuk penyederhanaan instruksi decode. Selanjutnya yaitu instruction pipeline. MIPS R4000 memiliki 8 bagian pipeline, yang berarti terdapat 8 instruksi yang berada dalam pipeline pada waktu yang bersamaan. 8 pipeline tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengambilan instruksi pada paruh pertama, yang kedua yaitu pengambilan instruksi pada paruh kedua, yang ketiga yaitu file register, yang keempat eksekusi instruksi, yang kelima data cache pertama, yang keenam data cache kedua, yang ketujuh pengecekan tag, dan kedelapan yaitu penulisan ulang. Selanjutnya yaitu Spark atau Scalable Processor Architecture adalah mikroprosesor berarsitektur RISC yang didesain oleh Sun Microsystems tahun 1985. Berikut adalah Spark Register Layout with 3 procedures. Dapat dilihat yaitu R31 sampai R24 adalah input berisi parameter input. R23 sampai R16 adalah locals berisi parameter lokal dari prosedur. Berikutnya R15 sampai R18 adalah output berisi parameter keluaran yang akan dilewatkan ke prosedur selanjutnya. Seperti yang terlihat pada gambar, secara fisik register output atau outs dari prosedur pemanggil adalah register ins atau input dari prosedur yang dipanggil. Prosedur pemanggil melewatkan parameter ke prosedur yang dipanggil melalui register out yang merupakan register in dari prosedur yang dipanggil. Jendela register dari prosedur yang saat ini berjalan
disebut sebagai Active22 window yang ditunjukkan oleh CWP atau Current Window Pointer pada PSR atau Processor Status Register. Selanjutnya yaitu instruction set. Arsitektur Spark memiliki jenis instruksi sebagai berikut. Yang pertama load atau store, yang kedua arithmetic atau logical atau shift, yang ketiga control transfer, yang keempat read or write control register, yang kelima floating point operate, dan keenam yaitu coprocessor operate. Untuk instruction formatnya sendiri, format instruksi Spark memiliki 3 instruksi dasar, yaitu yang pertama yaitu call, yang kedua instruksi bercabang atau branch, yang terakhir yaitu instruksi operasi atau register to register. Berikutnya RISC versus CISC. Terdapat kontroversi antara para ahli tentang arsitektur mana yang lebih baik. Pendekatan RISC yang telah dilakukan dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif sendiri merupakan suatu upaya untuk membandingkan ukuran dan kecepatan program pada mesin RISC dan CISC yang memiliki teknologi yang sebanding. Sedangkan untuk kualitatif yaitu pengujian yang dilakukan terhadap suatu masalah seperti permasalahan HLL program dan penggunaan VLSI SI secara optimal. Terdapat beberapa masalah dalam usaha untuk membandingkan masing-masing mesin RISC dan CISC. Yang pertama yaitu tidak adanya sepasang mesin RISC dan CISC yang bisa dibandingkan dalam hal life cycle cost, tingkat teknologi, gate complexity, kejanggihan compiler, pendukung sistem operasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak ada pengujian yang pasti pada seperangkat program yang sudah ada. Kemudian, sebagian besar analisis perbandingan pada mesin RISC lebih dilakukan pada mesin mainan, dalam tanda kutip, daripada produk yang telah dikomersialkan. Terima kasih. Berikut tadi adalah penjelasan dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.